hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang prinsip efisiensi untuk perkembangan kurikulum. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Relviona. Saya Lusati, perkenalkan nama saya Anna Fikra. Baik, langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Sapitnur Sapitri. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip efisien. Nah, prinsip efisien ini sering dikaitkan atau dihubungkan dengan kata hemat, yang mana prinsip efisien perlu memperhatikan waktu, tenaga, alat, dan serta biaya. Jadi harus praktis dan mudah dilaksanakan. Nah, prinsip efisien ini juga harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, untuk pengembangan kurikulum perlu memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasil yang diperoleh memadai. Nah, sebelumnya saya jelaskan mengenai definisi efisiensi. Nah, definisi efisiensi merupakan prinsip krusial yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan dan pengembangan kurikulum, sehingga nantinya apa yang telah direncanakan sesuai dengan apa yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya saya sendiri Relviona yang akan menjelaskan tentang faktor penunjang prinsip efisiensi. Di sini faktor penunjang dari efisiensi dalam perkembangan kurikulum atau proses pembelajaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor ini berasal dari dalam diri peserta didik yang meliputi tentang fisiologis atau berhubungan dengan kondisi fisik, dan yang psikologis yaitu berkaitan dengan keadaan psikologis peserta didik yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Dilanjutkan dengan faktor eksternal yaitu kebalikan dari faktor internal, yang mana memiliki faktor penunjang yang berasal dari luar diri peserta didik atau berkaitan dengan lingkungan, sarana prasarana, dan materi pembelajaran yang diajarkan. Selanjutnya yaitu kami sudah menyediakan contoh implementasi dari prinsip efisiensi untuk proses pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang pengembangan program, di mana contohnya adanya perancangan program tahunan dan program semester bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran, di mana contohnya menyampaikan materi yang fokus pada tujuan inti yang ingin dicapai. Selanjutnya, membuat siswa tertarik mengikuti pembelajaran tersebut melalui berbagai media. Dan yang terakhir yaitu adanya evaluasi atau proses yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kurikulum tahunan, semester, dan harian sesuai dengan program yang sudah dirancang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ahnaf. Kepada saudari Ahnaf, Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum itu, jadi pada intinya prinsip efisien menjadi salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam hal pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini ada rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Nah, kurikulum BK harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kurikulum yang dikembangkan harus mudah dipahami dan dikerjakan. Alat yang digunakan pun harus bersifat sederhana dan hemat biaya. Misalnya di sini saya contohkan dengan pemberian layanan informasi tentang bullying melalui media pembuatan mading yang dapat dijangkau oleh seluruh peserta didik, yang berguna sebagai upaya pencegahan bullying di SMP Negeri 22 Kota Bengkulu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya itu kami membuka sesi pertanyaan. Dari kelompok kami hanya menerima satu pertanyaan karena dikarenakan waktu yang terbatas. Untuk teman-teman yang nantinya masih ingin bertanya pada kelompok kami, nantinya hasil video presentasi ini akan kami upload di
YouTube dan teman-teman bisa komen di YouTube kami dan nanti akan kami respon dan jawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kepada Mbak Yulis kami persilakan. Terima kasih kepada kelompok 5, izin bertanya. Dalam penjelasan tadi ada disebutkan mengenai faktor penunjang efisiensi dalam pembelajaran, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, tolong menjelaskan secara rinci. Terlebih maksud dari faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan itu yang seperti apa? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Yulis akan dijawab oleh Nur Sapitri. Baik, jadi tadi pertanyaannya mengenai faktor penunjang efisiensi dalam pembelajaran ya, kan tadi ada faktor internal dan eksternal. Nah, Mbak suruh menjelaskan secara rinci. Nah, baik, jadi faktor internal atau faktor dari dalam itu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani peserta didik. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan juga psikologis. Nah, untuk faktor fisiologis yaitu yang berhubungan dengan kondisi fisik individu atau peserta didik. Nah, faktor ini juga dibagi menjadi dua. Ada keadaan tonus jasmani, yaitu keadaan sakit atau tidaknya fisik peserta didik. Dan kedua ada keadaan fungsi jasmani, yaitu selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologi pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama fungsi panca indera seperti pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Kemudian untuk faktor psikologis, yaitu yang berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang atau peserta didik yang dapat mempengaruhi proses belajar. Mungkin itu saja, nanti ada tambahan dari rekan saya. Terima kasih. Baik, Saudari Nur sudah menjelaskan tentang faktor internal tadi. Untuk faktor eksternalnya akan saya sendiri yang menjawab, yaitu faktor eksternal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu berkaitan dari luar diri peserta didik, yaitu berdasarkan lingkungan, prasarana, dan materi pembelajaran yang diajarkan, di mana ini mencakup tentang lingkungan di sekitar peserta didik. Selain karakter peserta didik atau faktor-faktor internal, proses pembelajaran juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan, yang mana meliputi lingkungan sosial. Yang pertama yaitu lingkungan sosial sekolah, yang kedua lingkungan sosial masyarakat, dan yang ketiga itu ada lingkungan sosial keluarga. Untuk pemaparan jawaban selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Ahna. Kepada Saudari Ahna, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menambahkan, jadi yang dimaksud dengan lingkungan sosial sekolah itu seperti guru, administrasi, teman-teman sekelas, dan hubungan harmonis antara ketiga itu dapat menjadikan motivasi peserta didik untuk belajar lebih baik lagi. Nah, kemudian lingkungan sosial masyarakat di sini seperti misal lingkungan yang kumuh, banyak pengangguran dan anak terlantar, tentunya sedikit banyak akan berpengaruh pada aktivitas belajar peserta didik dan akan berpengaruh terhadap motivasi peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial keluarga. Nah, di sini ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, serta pengelolaan keluarga akan dapat memberikan dampak pada aktivitas peserta didik. Sekian jawaban dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Kepada Mbak Yulis, bagaimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih untuk jawaban dari kelompok 5, sudah cukup jelas dalam pemaparannya. Dapat saya simpulkan bahwa tadi faktor internal dan faktor eksternal. Itu faktor internal itu dari dalam diri, contoh yaitu faktor psikologis atau faktor fisiologis, dan faktor eksternal itu faktor dari luar, contohnya lingkungan keluarga, lingkungan sosial masyarakat, atau lingkungan sosial sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Yulis. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.